kembali bertemu dengan seluruh pemirsa. Ya, dalam kali ini kita akan berbincang-bincang dalam rangka menggali ya selama pandemik ini bagaimana sih keberadaan dan situasi anak-anak yang belajar dari rumah. Nah, bersama kita ada dua perwakilan orang tua. Yang pertama Ibu Elvi dari perwakilan kelas 8 dan anaknya ini siapa namanya, Nak? Saka. Ya luar biasa, Saka. Dan di sebelah kiri ini ada perwakilan dari kelas 7. Pak siapa, Pak? Rahmadi. Pak Rahmadi ya. Pak Rahmadi. Dan bersama putranya ya, Pak. Ya, siapa namanya, Nak? Sinatria, luar biasa. Nah, kita juga didampingi perwakilan dari wali kelas Ibu Yami, SPD, dan diwakili juga oleh salah seorang guru BK SMP 166, Ibu Sri Mulyani, SPD MH, Magister Hukum. Bagaimana kita gali ya apa yang jadi perbincangan kita pada pagi ini. Kita mulai dari sebelah kiri apa kanan ya? Enak ya? Oh, bebas. Nah, ladies first ya. Oke, Ibu Elvi. Nah, Ibu putra anaknya ini sudah kelas 8 ya. Tentu Ibu yang merasakan bagaimana pembelajaran PDR dari rumah ini. Kira-kira Ibu punya cerita atau pengalaman apa yang bisa sampaikan? Silakan Ibu sampaikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Elvi, orang tua dari Saka kelas 8E. Menjawab pertanyaan Pak Alizar barusan, bukan kendala ya. Ya mungkin bicara kendala, tapi semua itu terjadi transisi. Pada awalnya semua tidak baik-baik saja gitu, karena memang mereka terbiasa bangun pagi, sekolah, ada kewajiban yang biasa mereka lakukan pada saat mereka bersekolah di SD dulu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka menikmati, Pak. Menikmati, mereka bisa sambil ngerjainnya mungkin di tempat tidur, tidur-tiduran, ya deadline tugasnya juga mungkin nanti masih jam 3 sore baru dikumpulin. Pada akhirnya ada mulai titik kelemahan yang saya lihat. Oh, ini mungkin bagian dari efek negatif kalau sekolah di rumah. Kedua, pasti berpengaruh ke orang tua ya, Bapak Ibu. Orang tua ini mulai memperhatikan hal-hal yang tidak biasa gitu. Misalnya anak ini jadi manja memanjakan tanggung jawab yang sebenarnya harusnya dia lakukan disiplin waktu. Tapi balik lagi, kita sebagai orang tua, sekolah online itu menjadi satu kewajiban yang baru, karena kalau kita lengah, anak juga akan jadi lengah. Jadi kewajiban saya, misalnya kalau saya masih bekerja, kalaupun saya sudah jalan kerja, saya masih telepon dia. Ini sudah, saya hafal semua jadwal pelajaran dia, saya hafal. Saya bilang ini sudah masuk PJOK misalnya, ini ada Pak Rizal kebetulan. Ini sudah masuk PJOK, aku sudah kerjain. Transisi itu berjalan lagi sampai akhirnya terbiasa tanggung jawab, dan itu disiplin dengan sendirinya. Jadi itu transisi, Pak. Dari mulai kaget, agak sedikit malas, sampai akhirnya disiplin waktu luar biasa. Jadi menurut Ibu pribadi, bagaimana Ibu rasakan dengan pembelajaran PDR ini? Yang Ibu rasakan secara pribadi? Plus minus ya, Pak ya. Plus minus. Kalau plusnya itu mungkin dia ada di samping kita. Saya sebagai orang tua, kalau saya nggak kerja, saya bisa mendampingi dia, dan itu kewajiban saya. Ini positif buat saya juga, saya jadi menghafal rumus matematika lagi nih, Bu. Saya belajar sejarah lagi, jadi ya mau tidak mau jadi guru lagi di rumah gitu. Saya juga ikut belajar, saya tahu ilmu baru gitu. Yang minusnya itu mungkin ya itu tadi, ada titik kejenuhan yang mereka alami. Ya. Nah, harapan Ibu apa? Harapan saya sih, karena sudah ada rumor mau tatap muka kemarin, udah senang sekali, Pak. Tapi begitu terima. Jadi Ibu setuju? Insya Allah saya setuju. Kalau misalnya syaratnya itu tatap muka harus divaksin, anak Ibu setuju? Alhamdulillah sudah divaksin. Dari vaksin berapa?
di rumah selama ini gimana sih, Bang? Yang kencang, yang kencang. Yang keras, yang keras. Oh iya, itu kendala. Banyak banget yang nanya. Tapi dari segi waktu, pilih yang mana? BDR apa tatap muka? Ya, Saya tetap muka. tatap muka. Sudah siap? Kalau Sudah tahu, prosesnya sudah tahu. Oke. Kendalanya selama ini apa? kendalanya, Nah, kendalanya kadang nggak connect Zoom. Zoom. Kadang-kadang ya ada yang nggak ngerti, terus saya susah buat hubungin Pak. Oh iya nih, sangat luar biasa. Kata si Saka, pembelajaran BDR ini dari segi efektivitas komunikasinya ada yang terganggu. Kadang-kadang mau bertanya tapi tidak pas dan ada keterbatasan ya. Yang mudah-mudahan situasinya cepat berubah, cepat normal dan pembelajaran pun kembali normal seperti biasa. Terima kasih Saka. Nah sekarang kita tanya nih perwakilan dari kelas 7 mulai dari pendaftaran sampai sekarang Ananda Sinatria ini belum pernah datang ke sekolah. Nah ini baru kali ini datang dalam rangka membuat administrasi tadi ya Pak. Ya, Nah, bersama orang tua tentu juga kita mau tahu selama pendaftaran sampai sekarang belum pernah bertatap muka langsung di sekolah. Apa harapan dan ceritakan kira-kira apa yang Bapak alami dan harapan apa yang Bapak bisa sampaikan? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmadi. Saya sebagai orang tua atas nama Sinatria Fatur Rahman kelas 7. Ya tentunya Bapak pada kesempatan pagi hari ini ya apa yang disampaikan tadi bahwasannya memang kita sangat berharap besar Pak, berharap besar sebagai orang tua untuk pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka. Artinya begini Bapak, bahwa kami selama pandemi COVID ini berlangsung, nah kita tidak memungkiri Pak, memang tadi disampaikan oleh Ibu ini memang benar adanya kita sebagai orang tua ada plus minusnya. Nah tentunya di sini kendala yang paling menjadi titik kritisnya adalah terkait dengan efektivitas waktu, komunikasi dan kemudian kuota jaringan Pak, itu yang menentukan Pak. Kami sadari betul bahwa hal ini menjadi prioritas anak-anak sehingga kami sebagai orang tua juga berupaya mendorong untuk memfasilitasi itu gitu Pak. Nah tentunya kita berpikir juga ke daerah-daerah yang lain Pak dengan solusi kondisi yang ada kan berbeda-beda. Ya. Itu menjadi kendala kuota jaringan itu tadi. Ya. Nah terus kemudian untuk dari sistem pembelajaran Pak mohon izin juga pada saat pemberlakuan PJJ pembelajaran jarak jauh ini juga saya sebagai orang tua walaupun kami sehari-hari juga mendampingi Pak, tapi kita lihat memang kurang maksimal di dalam penyampaian pembelajaran materi itu Pak. Tentunya ada hal-hal untuk pembelajaran yang tentunya yang harus diterima secara maksimal oleh anak kami ataupun siswa-siswa yang lain. Penjelasan dari beberapa hal yang dipertanyakan tentunya ada hal yang kesulitan anak kami, nah itu nah harapannya mungkin kami untuk dari mulai pendaftaran sampai dengan hari ini Pak, alhamdulillah dengan kita secara kontinu terus berkomunikasi dengan pihak sekolah dan alhamdulillah dengan sistem online pendaftaran secara online juga sangat membantu, betul membantu itu Pak dari mulai nah untuk saat ini pun kami berharap Pak untuk dengan dan kita sangat berharap ya memang pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka bisa dilakukan. Nah tentunya
tidak terlepas kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Protokol kesehatan kita tetap terapkan, dan alhamdulillah juga anak kami juga sudah dilakukan vaksin untuk yang kedua, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Dan vaksin untuk jenis Sinovac, Pak. Oh iya, terima kasih. Dan Berarti tentunya. dari segi kesiapan Bapak sudah menyiapkan ya. Betul. Nah, tadi Pak Ramadi menyampaikan dari mulai pendaftaran sampai sekarang belum pernah tatap muka, tetapi ternyata komunikasi yang dibangun dengan sekolah, wabil khusus juga dengan wali kelasnya lancar ya Pak ya. Sering ada Zoom Pak? Sering, Pak. Nah, ya, jadi itu juga penting kami mendekatkan diri dengan anak-anak dan orang tua. Namun demikian, tadi Pak Ramadi selaku orang tua katanya ada kendala. Memang benar, tidak semaksimal kalau pembelajaran langsung. Nah ini juga mudah-mudahan keadaan cepat normal dan kita juga bisa dilakukan pembelajaran tatap muka ya, PTM terbatas ya. Karena di sini kita lihat orang tua sudah sangat merindukan dan juga sudah siap dari segi vaksin ya Pak ya, sudah menyiapkan diri dengan vaksinnya. Itu Saka udah vaksin kedua ya, Saka ya, dan ini juga Sinatria juga vaksin kedua. Nah dari segi Sinatria apa pendapat dan apa harapannya? Coba silakan yang keras suaranya. Harapannya sekolah. Oh ingin PTM tatap muka? Ya sudah siap. Sudah. Ya. Kenapa pengen tatap muka? Ingin ketemu teman-teman. Oh sudah pengen ketemu dengan teman-teman. Ya. Ya. Berarti kalau PDR sekarang nggak pernah ketemu dengan temannya? Nggak pernah ketemu? Oh iya. Ya mudah-mudahan nanti dengan PTM kita bisa lagi bertatap muka, bersenda gurau dengan teman-temannya, berkomunikasi, makan bareng di kantin ya, atau diskusi belajar di perpus, di ruang lab ya. Mudah-mudahan harapannya Sinatria dan Saka bisa segera terwujud. Karena mulai hari Senin ini sudah ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya. Oke, nah itu Bu Sri dan Ibu Yami dari orang tua sudah menyampaikan pandangannya. Mungkin apa yang disampaikan oleh wali kelas, silakan Ibu Yami selaku wali kelas. Baik, terima kasih. Saya sebagai wali kelas, kebetulan saya wali kelas 7. Memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan Pak siswa, ada plus minus di dalam pembelajaran BDR ini, ya. Tapi kalau di sini saya lihat Bapak Ibu ini istilahnya berpengalaman ya, istilahnya dalam hal pendidikan dan lain-lain. Saya mengalami kendala terutama karena strata dari orang tua siswa atau keadaan siswa itu tidak sama. Ya, tidak sama. Ada macam latar belakang iya, orang tua. latar belakang. Terutama bagi yang mohon maaf mungkin dari sisi pendidikan mungkin masih rendah, dari sisi ekonomi juga rendah, itu yang kendala berat untuk makanya ingin segera bertatap muka. Ya, jadi ada beberapa kendala dari bagian peserta didik yang mempunyai latar belakang keterbatasan ya, baik dari segi kuota, baik dari segi fasilitasnya, misalnya HP dan lain-lain sebagainya itu ya Bu ya. Dan biasanya juga kondisi orang tua yang mungkin dari sisi ekonomi dan pendidikan kita tadi biasanya berpengaruh juga bagaimana cara mengarahkan anak. Kadang-kadang belum pas gitu. Jadi kurang pedulian, kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan sudah berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan siswa. Makanya kalau kita tatap muka hampir tiap hari kirim foto, Zoom. Jadi dengan begitu kita lebih dekat ke anak-anak, lebih paham dan lebih mengenal. Luar biasa ini ya wali kelas ini dan Bapak Ibu guru terutama
sama juga dengan kondisi seperti ini mereka sangat luar biasa mendedikasikan dirinya di tengah berbagai macam latar belakang, karakteristik peserta didik, latar belakang orang tua, pendidikan orang tua, tetapi ternyata guru, bapak ibu guru, wali kelas ini sangat luar biasa, sabar, selalu mengadakan Zoom, selalu mengadakan komunikasi, bahkan tadi ada juga yang langsung ya. Ya. Nah, silakan. Ada yang perlu ditambahkan? Mungkin yang ditambahkan. Kalau bisa menyimpulkan ya Bu, ada hikmah sebenarnya. Hikmahnya itu adalah gini. Anak yang biasanya malu bertanya pada saat di kelas, Ya. pada akhirnya intensitas dia komunikasi dengan gurunya itu jauh lebih berani. Ya. Itu mungkin kalau belajar seperti biasa di kelas, mungkin dia tidak akan melakukan itu. Ya. Karena dia pikir ya sudahlah. Tapi pada saat kondisi BDR kemarin, saya lihat, saya perhatikan intensitas mereka menghubungi guru bidang studi, berkomunikasi, sampai mungkin ya saya orang tua yang terkadang juga ikut berkomunikasi sampai sejauh mana perkembangan anak saya atau apa yang bisa kita perbaiki, itu terjadi Pak, dan itu intens sekali ternyata. Oke. Jadi ada plus minusnya Iya, ya, dan betul. mudah-mudahan juga pada saat pembelajaran Akhirnya penasaran ini Ya. gurunya yang mana sih, pengen ketemu gitu. Ya, kalau pembelajaran dari BDR dari rumah dia pengen gurunya seperti apa, Iya. ini apa, jadi pengen tahu. Jadi mungkin Iya. lebih hafal ya. Iya. Kalau Lebih guru dekat Pak, sebenarnya artinya secara ikatan itu lebih dekat sebenarnya. oh iya, kan kadang-kadang ada juga kalau lagi Malu. pembelajaran tatap Iya, muka, mereka malu. kamu diajarin mata pelajaran apa? Ini terus kita minta tolong guru IPS namanya siapa? Ya, Iya. siapa ya? Kadang-kadang Tapi mereka kalau malu. dari BDR dia tahu ya? Iya. Aduh, luar Nah, biasa, Bang. tentunya itu Bapak menambahkan Ya. izin Pak. Jadi dengan adanya kemarin juga untuk dari sisi plusnya itu juga anak-anak itu bisa belajar mandiri Pak. Oh iya. Nah, kemandirian terhadap anak tersebut. Dia mempunyai kewajiban apa? Dia Betul. akan pahami itu Pak. Oh iya. iya. Gitu. Dan tentunya Berarti- kami sangat bersyukur Pak, alhamdulillah komunikasi aktif antara orang tua dan guru itu terbentuk dengan WhatsApp Pak. Oke. Ah, Nah, itu kalau begitu, komunikasi itu, coba Pak. nih, Gitu, Bapak. coba Bapak Ibu sampaikan bagaimana komunikasi yang dibangun di SMP 166 ini menurut pendapat Ibu sudah berada di taraf apa? Udah oke kah atau perlu dikembangkan atau biasa-biasa saja? Coba menurut Ibu komunikasi yang dibangun nih oleh Oke. warga sekolah terhadap anak-anaknya. Anak saya sudah kelas 8. Mungkin pada saat anak saya kelas 7 itu paling komunikasi. Ya. Ini ada transisi dari sekolah yang lama ke sekolah yang Ya. baru. Jelas itu berbeda. Ya. Jelas itu berbeda karena memang salah satu cita-cita Saka itu memang masuk SMP Negeri 166 Oh Jakarta. luar biasa. Jadi Dan akhirnya kesampaian. kesampaian. Ah. Ya, ya. Begitu kelas 8 intensitasnya memang luar biasa. Lebih Ya. banyak Zoom. Kalau Saka itu wali kelasnya itu Pak Tono. Itu setiap hari jam 6:30 ya. Saya hafal betul jam Ya. 6:30 itu selalu ada Zoom. Pembiasaan apa namanya? Oh, kebiasaan. Pembiasaan absen, Oh, ya. pembiasaan absen tapi Oh, absen yang iya. harus lewat Zoom. Iya, iya. Jadi nggak cuma kontrek, yang dikhawatirkan adalah ketika kontrek setelah itu mereka tidak mengerjakan Oke. tugas. Jadi cuma numpang lewat itu memang betul dan Ibu tadi kendalanya itu kalau kita nggak aware, nggak menyadari itu juga bagian dari kewajiban baru kita sebagai orang tua. Jadi karena di awal-awalnya itu kan kita harus mengeksplorasi. Tapi menurut Saka atau orang tua Saka ini ada peningkatan yang sangat luar biasa. Efektivitas komunikasi yang dibangun itu lebih intens ya sekarang, dan itu membawa dampak ya. Membawa dampak pastinya. Jadi mereka udah lihat, oh aku jam segini aku udah harus. Jadi ya udah saya siap karena Nah, itu kan sudah kelas otomatis. 8. Benar seperti itu Pak? Pasti juga seperti itu nggak Pak? Betul Bapak. Oh. Yang kami pahami dan kami ini memang dampak positif yang kami peroleh sebagai orang tua, dan kami juga komunikasi aktif Pak. Ya. Telah dibangun, dan tentunya juga anak saya memang bercita-cita idealnya Pak Saka ya. Nah, sehingga memang kemarin juga mendaftarkan secara online melalui jalur prestasi Pak. Alhamdulillah memang cita-citanya Pak
masuk ke 166. Oh iya. Dan kebetulan istri Pak ini kakaknya juga alumni dari 166. Jadi mengikuti jejak kakaknya betul seperti itu, Bapak. Luar biasa ya. Alhamdulillah terbangun komunikasi baik Pak antara guru, wali kelas, dan tentunya itu alhamdulillah diterima di kelas 7B dengan wali kelasnya Ibu Diah Ayu. Dan tentunya alhamdulillah komunikasi berjalan dengan baik, dan mohon untuk selalu ditingkatkan Pak. Ditingkatkan untuk efektivitas. Terima kasih masukan yang luar biasa. Ya, Pak Ramadi dan Ibu Elvi, terima kasih. Nah, sekarang kita dengarkan pendapat ataupun juga masukan dari Ibu Sri Mulyani, SPD Magister Hukum Guru BK. Bagaimana Bu? Harapan atau apa yang menjadi permasalahan selama ini yang Ibu lakukan? Oke. Mungkin terima kasih atas waktunya Bapak Ibu anak-anak guru ya, serta dan apa tadi? Siti Nadia. Sinar Pria. Ya, saya sebagai guru BK di 166 ini dan juga sebagai wali kelas di kelas 8B, awal-awal dari berlakunya pandemi itu memang kita terkaget-kaget ya sepertinya mau nangis gitu ya, sangat sulit untuk hal yang tidak biasa kita harus lakukan dan begitu banyak kendala pada awal-awal itu, begitu banyak kendala sampai sebagai guru saya harus kompisif gitu kan, walaupun itu dilarang tapi dalam keadaan darurat kita patuhi protokol kesehatan, kita harus melihat apa yang terjadi pada anak-anak yang mempunyai kendala BDR, dan itu kita atur waktu sedemikian rupa, teknis sedemikian rupa agar kita tetap patuh pada aturan pandemi gitu kan. Ya, setelah berjalan beberapa waktu, semakin hari itu semakin membaik. Jadi anak-anak sudah mulai terbiasa bertanggung jawab atas dirinya. Orang tua walaupun orang tua banyak yang dapat walaupun melalui Zoom mengungkapkan segala permasalahannya tentang rasa kesalnya, tentang rasa bosannya, itu kami sebagai guru di sini tetap memberikan hal-hal yang sejuk buat orang tua agar menerima keadaan ini dengan ikhlas. Apapun yang terjadi, inilah yang harus kita lakukan demi kebaikan anak-anak kita, demi kesehatan anak-anak kita. Harapan saya sebagai guru BK dan wali kelas dan guru di sini atas nama guru dan semua yang bertugas di 166 atau sekolah-sekolah dan jajarannya, tetaplah menjadi orang tua yang bijaksana, tetaplah menjadi orang tua yang kuat, tetaplah menjadi orang tua yang penuh semangat, penuh kesabaran, membimbing anak, menggarapkan anak, membina anak, karena dengan bekerja sama inilah kita bisa mengatakan anak kita untuk bisa berprestasi. Walaupun belajar itu dengan jarak yang sekian jauhnya, tidak ada masalah. BDR ataupun tatap muka, asal kita memang punya semangat yang bagus, itu tetap prestasi akan mudah kita lakukan. Ya, itu aja sepertinya ya. Luar biasa Ibu Sri ini masukan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang terpenting sebenarnya semuanya adalah mudah-mudahan kita ini semua dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak kita sehat, bapak ibu sehat, bapak ibu sehat. Ya, ini sangat menarik ya Pak ya. Namun mungkin aktivitas Bapak Ibu ada yang lain lagi. Kita berterima kasih sudah memberikan gambaran dan pendapat terhadap pembelajaran di SMP 166 ini, dan secara umumnya juga mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya Pak. Saya minta ada waktu yang sudah lama atau bila kondisi sudah memungkinkan. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Ibu Saka kelas 8, Ibu Elvi dan Ibu Pak Rahmadi dan Ananda Sinatria, Ibu Yami dan Ibu Sri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam waktu yang akan datang atau dalam waktu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.